Bagaimana kabarnya nak? Sehat? Iya sehat, puji nama Tuhan. Baik anak-anak, saat ini kita kembali belajar. Kita kembali dalam pembelajaran kita, yaitu pendidikan agama Kristen. Ya, baik nak, sebelum kita masuk dalam materinya, terlebih dahulu kita harus berdoa. Ya nak, kita berdoa kepada Tuhan. Segala pujian syukur hanya bagimu ya Tuhan Yesus. Kami bersyukur atas kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur karena kehadiran-Mu Tuhan Yesus dalam kehidupan kami. Bapa, saat ini Tuhan Yesus, kami mau belajar Tuhan Yesus. Biarlah pembelajaran kami hari ini Tuhan Yesus, kami dapat mengerti, memahaminya, dan kami bisa mengaplikasikan juga dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Ajaran kami Tuhan Yesus, biarlah hidup kami ini Tuhan Yesus menjadi persembahan yang harum bagi nama-Mu ya Tuhan Yesus, dan menjadi kemuliaan bagi-Mu ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, baik anak-anak, langsung saja kita masuk dalam materi kita hari ini. Materi kita hari ini yaitu persembahan syukur yang benar. Ya. Nah, kemarin kita sudah belajar arti persembahan, ya, arti bersyukur, ya. Nah, hari ini kita belajar tentang persembahan syukur yang benar. Seperti apakah persembahan syukur yang benar? Nah, mari, ada beberapa poin penting yang perlu kita ketahui, yaitu yang pertama, kita harus mengerti apa arti dari persembahan syukur. Nah, kira-kira apa artinya nak? Arti persembahan syukur. Nah, persembahan itu berasal dari kata dasarnya, yaitu sembah. Apa? Sembah. Ya, yang berarti sesuatu yang diberikan kepada yang disembah atau yang dihormati. Ya, siapa yang harus kita sembah? Siapa yang kita hormati? Siapa nak? Iya, Tuhan Yesus. Maka oleh karena itu kita harus memberikan persembahan itu kepada Tuhan Yesus. Nah, kira-kira apa saja yang harus kita berikan kepada Tuhan Yesus? Ayo, aja. Persembahan apa saja? Nah, biasanya kalau di sekolah minggu anak-anak suka memberikan kolekte berupa uang. Nah, Bapak juga menyampaikan di sini ya bahwa persembahan itu tidak harus dalam bentuk uang. Nah, banyak itu persembahan yang kita berikan kepada Tuhan. Apapun itu yang menjadi milik Tuhan, banyak nah. Persembahan itu banyak, ya. Jadi persembahan itu bukan harus dalam bentuk uang, ya, tetapi juga dapat berupa benda-benda lain yang dianggap pantas untuk dijadikan persembahan untuk Tuhan. Benda-benda lainnya seperti apa, Pak? Apa saja yang anak-anak ketahui benda-benda? Apa? Bisa bentuk dalam pakaian, apalagi bisa dalam bentuk meja, ya, benda apa ya? Bentuk kursi, payung, bisa. Terus caranya gimana mempersembahkan benda-benda itu untuk Tuhan? Banyak caranya. Mungkin di gereja-gereja butuh, contohnya kekurangan kursi. Yuk kita persembahkan itu kursi itu di gereja. Dan apa yang kita persembahkan itu, nah, itu sudah menjadi persembahan kita untuk Tuhan. Paham nggak? Nah, contohnya mungkin teman-teman kita membutuhkan pakaian, mungkin pakaiannya mungkin cuma satu ya pakaiannya yang contohnya, ya. Nah, di situ tergeraklah hati kita untuk memberikan kepada teman kita pakaian. Nah, itu merupakan persembahan kita untuk Tuhan. Nah, apalagi bisa dalam bentuk hewan,
bisa aja ya, itu adalah persembahan-persembahan kita. Nah, selain uang maupun benda-benda yang lain, persembahan syukur itu juga dapat berupa waktu. Nah, kok bisa? Bisa dalam berupa bentuk pemikiran, hasil karya, ya, bahkan hidup kita sebagai persembahan yang dikuduskan untuk melayani Tuhan. Nah, ingat ya anak ya, harus dipahami nih ya. Kita bisa belajar dari beberapa tokoh dalam Alkitab ya, seperti Kain dan Habel mempersembahkan ya sebagai persembahannya. Nah, Allah lebih menerima persembahan Habel. Karena kenapa nak? Ya, karena Allah itu melihat dari isi hatinya Habel. Karena dia berikan dengan hati ucapan syukur dan tulus kepada Tuhan Yesus. Nah, apalagi kita belajar dari seorang janda miskin ya, ketika janda itu memberikan uang ya sekeping ya, tetapi Allah menerima ya, menerima persembahan janda miskin itu ya. Karena kenapa? Karena si janda miskin itu diberikannya itu dengan segenap hatinya yang tulus ya. Paham ya anaknya? Nah, begitu juga dengan murid-murid Tuhan Yesus ya, ketika mereka menjadi rasul ya, jadi mulai dari situ mereka mengorbankan waktu mereka, pemikiran mereka untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sekitar mereka. Itu sudah merupakan persembahan syukur yang benar ya, persembahan syukur kita kepada Tuhan. Paham ya anaknya? Nah, jadi persembahan syukur itu adalah suatu gambaran ya, gambaran hubungan manusia dengan Tuhan ya. Jadi itu merupakan bukti ketergantungan hidup manusia kepada Allah Sang Pencipta. Iya, jadi arti persembahan syukur adalah, tulis ini baik-baik ya. Artinya itu persembahan syukur adalah gambaran isi hati manusia bahwa hidupnya sangat bergantung kepada Allah Sang Pencipta. Bagaimana, paham nak? Iya, Pak, puji Tuhan. Nah, yang kedua yang perlu kita perhatikan, yang perlu kita ketahui, yaitu persembahan syukur adalah milik Allah ya. Apapun itu yang kita persembahkan itu adalah milik Allah, bukan milik siapa-siapa ya, bukan milik pendeta ya, bukan milik orang yang kita beri, bukan, tetapi itu untuk milik Allah ya. Nah, mungkin anak berpikir kayak gini ya, terus ketika saya pergi ke sekolah minggu, terus saya memberikan kolekte di gereja ya, terus itu kan untuk gereja ya. Jadi gini itu ketika kita itu memberikan ya untuk gereja, entah kepada siapapun, ingat itu adalah persembahan kita, itu kolekte kita itu adalah untuk memuliakan nama Tuhan ya, untuk Tuhan ya. Apa yang kita terima dari Tuhan, kita kembalikan kembali kepada Tuhan Yesus. Karena uang yang kita dapatkan itu karena itu berasal dari Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus yang memberikan kepada kita, karena Tuhan Yesus sudah memberkati kita. Oleh sebab itu kita juga memberkati orang lain. Kita memberikan kolekte kita di gereja-gereja, itu artinya kita mengembalikan apa yang Tuhan berikan kepada kita. Paham gak nak sampai di sini? Iya, Bapak rasa anak-anak pasti paham. Nah, pada saat kita memberikan persembahan syukur yang sebenarnya, kita sedang mengembalikan milik Allah dalam bentuk
yang bermacam-macam nak. Ya, tadi Bapak sudah sampaikan itu apa saja itu yang berupa persembahannya. Nah, itu adalah wujud syukur atas kehadiran Allah dalam semua peristiwa, ya, baik itu yang menyenangkan baik maupun peristiwa yang tidak menyenangkan. Mungkin anak-anak bertanya bagaimana peristiwa yang menyenangkan maupun peristiwa yang tidak menyenangkan. Ya, Bapak sampaikan, ya, kita mempersembahkan syukur kita pada posisi yang menyenangkan. Ya, kita sudah diberkati Tuhan dengan harta yang berlimpah-limpah, makanan yang berlimpah-limpah, terus kita bagi-bagi kepada orang lain, kita menjadi berkat bagi orang lain. Itu sama halnya kita memberikan persembahan itu sama, ya, itu sudah menjadi milik Tuhan. Nah, dalam peristiwa yang tidak menyenangkan apa? Mungkin kita dalam kondisi miskin. Contohnya kondisi miskin, kita punya uang hanya 1.000. Ingat nak, ya, walaupun hanya 1.000, ayo kita berikan. Dan ingat, bukan hanya sekedar uang saja, tapi ingat, bisa dalam bentuk yang lain, mengorbankan waktu. Contohnya yang tidak menyenangkan lagi, mungkin mama di rumah menyuruh kita, ayo nak, itu halaman rumah disapu ya, karena sudah kotor, dibersihkan ya anaknya. Ya, mungkin kita sebagai anak-anak, ya, sebagai anak dari orang tua, aduh mah, ini hari ini jadwal saya untuk bermain. Nah, mungkin tidak senang ya dengan perkataan dari mama menyuruh kita untuk membersihkan halaman rumah. Tetapi ingat nak, ya, walaupun pada saat peristiwa yang tidak menyenangkan, ayo kita luangkan waktu kita untuk membersihkan halaman rumah kita. Itu nak sudah menjadi persembahan kita, yang ucapan syukur kita kepada Tuhan, dan itu sudah kita kembalikan kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah memberikan kekuatan kesehatan kepada kita. Ayo, mari kita lakukan apa yang menjadi, ya, apa yang bisa kita lakukan untuk Tuhan. Ya, paham sampai di sini nak? Nah, jadi memberikan persembahan syukur adalah, ya, tindakan mengembalikan apa yang sebenarnya menjadi milik Allah yang ada dalam kehidupan manusia sehari-hari. Nah, itulah yang namanya persembahan syukur adalah milik Allah. Dilihat dari kehidupan kita sehari-hari. Nah, dan yang ketiga adalah hati yang bersyukur. Nah, ini poin penting. Nah, ini juga harus kita terapkan dalam kehidupan kita. Jadi persembahan syukur yang benar itu dilihat dari hati kita. Ya, dilihat dari hati kita. Apakah kita memberikan persembahan kita penuh dengan kesedihan, atau penuh dengan kekecewaan, atau bagaimana, ya. Tetapi firman Tuhan mengajarkan kita supaya kita itu memberikan dengan hati yang bersyukur. Nah, Alkitab mengajarkan cara memberikan persembahan dari hati yang bersyukur. Caranya bagaimana Pak Guru? Dengarkan baik-baik dan simak, perhatikan di sini nak, dan tulis ini ya. Jadi yang pertama yaitu di dalam 2 Korintus pasal yang ke-9 ayat 7, ya. Jadi firman Tuhan mengajarkan kita supaya memberikan dengan sukarela, bukan dengan paksaan. Ini poin yang pertama nah, yang artinya itu memberi dengan senang hati, meskipun harus mengorbankan kepentingan sendiri. Intinya hati senang deh, ya, hati senang. Nah, yang kedua yaitu di 2 Korintus pasal yang ke-8 ayat yang ke-12. Di situ dikatakan bahwa sesuai dengan kesanggupan, ya, sesanggup kita. Nah, yang artinya apa nak? Memberikan persembahan syukur dengan kemurahan hati, ya, harus murah hati nak. Kalau kita memberikan
persembahan kita dengan hati yang penuh ucapan syukur, ya. Nah, dan yang ketiga yaitu di dalam Mazmur pasal yang ke-50 ayat yang ke-7 sampai 15. Ya, di situ ada banyak sedikit ayatnya. Yang poin pentingnya di situ adalah dengan ketulusan. Kalau kita mempersembahkan itu, memberikan persembahan itu harus dengan ketulusan. Nah, yang artinya persembahan syukur itu diberikan sebagai tanda penyerahan diri kepada Allah, tidak mengharapkan balas jasa. Ya, tidak seperti begini, saya melakukan sesuatu ini, menolong orang itu ya untuk mendapatkan upah supaya dibayar lagi. Ya, jangan kita berpikir punya hati seperti begitu, nah. Tetapi ayo kita berikan yang terbaik untuk Tuhan, ya, bahkan untuk sesama manusia. Dan yang keempat, nah, yaitu di firman Tuhan terambil dari Roma pasal 12 ayat 1. Ya, di situ dikatakan bahwa merupakan sebagai persembahan yang hidup, nah, dan yang kudus bagi Allah. Nah, yang artinya, nah, yaitu dipersembahkan seluruhnya hanya untuk Tuhan, ya, untuk kemuliaannya, ya, bukan untuk pamer, bukan untuk biar orang-orang dilihat, bukan, nah. Tetapi ayo mari kita lakukan, ya, sebagai persembahan yang hidup dan yang kudus bagi Allah. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita persembahkan, biarlah itu menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan, Tuhan Yesus. Paham, nak? Sampai di sini? Ya, oke. Jadi sampai di sini materi yang Bapak sampaikan, yaitu persembahan syukur yang benar. Biarlah beberapa poin yang Bapak sampaikan kita harus aplikasikan, kita harus lakukan dalam kehidupan kita, nah, ya, setiap hari, ya, setiap hari dalam kehidupan kita. Oke, sampai di sini, dan saya dorong anak-anak supaya anak-anak semangat untuk belajar. Semangat!